Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, seperti biasa kita reaction video, tetapi kali ini seperti yang dibahas di mana-mana, kita akan bahas debat capres tadi malam, dan kita mulai dari video ini, debat soal etik antara Prabowo dan Anies. Gua pilih ini karena ini menarik untuk didiskusikan. Oh iya, gue udah nonton semuanya dari awal sampai akhir yang video ini, ada sekitar 5 menit, dan gue udah pikirkan apa yang harus direview, harus direction gitu kan. Dan sekarang kita bisa potong-potong dan komentari. Ada baiknya teman-teman nonton dulu dari awal sampai akhir, baru kemudian bisa saling diskusi di reaction ini. Silakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Di sini sudah terlihat arahnya ya. Anies ingin menyerang Prabowo dengan konsep yang normatif. Banyak orang protes dengan hal seperti ini, tapi untuk terwujudnya imaginate community, komunitas masyarakat yang benar-benar diyakini sebagai konsep masyarakat yang ideal, itu ya harus normatif. Jadi orang Islam berpikir soal misalnya tegaknya syariat Islam, ya kan, tegaknya hukum-hukum Islam, yaitu selain normatif ya perintah agamanya begitu. Itulah bentuk masyarakat yang paling idealnya. Jadi bukan hal yang salah seperti itu. Jadi setiap ideologi, setiap pemikiran pasti punya seperangkat nilai yang diyakini harus terwujud gitu. Nah, itu yang namanya normatif gitu. Perangai kita, perilaku kita mengikuti norma-norma gitu. Nah, tapi di sini gue melihatnya Anies terjebak ya dengan rentetan rentetan peristiwa belakangan yang sebenarnya sudah sangat menegangkan gitu. Sudah para followernya juga sudah melampaui batas dalam membuat negatif campaign di media gitu, media sosial. Nah, nanti di mana dia terjebak nanti gue jelasin. Waktu masih ada Pak Anies? Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Nah, di sini terlihat bahwa Pak Prabowo pun orangnya secara diksi
Ya politisi memang begitu ya. Juga mendukung bahwa nilai itu harus dijunjung setinggi mungkin, terus perjuangkan sampai mati kadang. Tapi dua-duanya ini, kalau Pak Prabowo agak sadar ya menurut gua ya bahwa ini adalah dunia politik, makanya sampai dia mengeluarkan kata ndasmu etis kemarin gitu. Karena gue pikir gini, kenapa Pak Prabowo berubah seperti ini setelah sekian lama dia berjuang di politik. Jadi gue menilai seperti ini. Dalam kontestasi politiknya dia ya, dia terlihat sedikit frustasi gitu. Dia takut nggak menang lagi. Ini penilaian gue ya sebagai analis psikologi politik ya. Jadi dia pengen menang gitu, dan kemudian ya udah dia pilih gabung ke Jokowi gitu. Dia nggak seperti yang Anies bilang dulu, nggak tahan beroposisi gitu. Mungkin ada hitungan-hitungan dia atau ada obrolan sebelumnya, kalau bakal terpilih ya udah gabung ke sini gitu. Artinya mungkin selama ini dia menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan ternyata hasilnya kalah gitu. Jadi ada di video lain dia pernah bilang bahwa saya belajar politik kepada Pak Jokowi gitu. Bahwa ternyata berpolitik itu kalau menang itu ya memang harus ada trik-trikinya sedikit banyak gitu. Ya dunia politik kita mau komentari emang seperti itu. Memang ada dunia politik tanpa trik, tanpa kebohongan, tanpa ngelabui, nggak mungkin. Dunia politik itu persis seperti kata Bang Iwan Fals. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta poranya para binatang. Nah, ini gue melihat sebentar lagi Pak Prabowo akan menjebak Anies. Jadi seperti ini. Ya udah, Anda bicara nilai, saya layani dulu dengan soft. Nanti baru Anda saya hajar gitu. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Nah, di sini kita lihat ya, Pak Prabowo ini memang orangnya jujur, sangat respect sama Anies. Dari dulu dia kalau ditanya soal Anies Baswedan tuh dia bilang orang pintar, cerdas, profesor lah, apa segala macam. Memang kayaknya dia jujur dalam hal itu, tidak berbohong gitu kan. Ya, maksudnya tidak, ya sesuai di hatinya, memang Anies menurut dia pintar gitu. Tapi bagaimanapun ada masalah politik. Nah, ini Pak Prabowo berargumen dengan cara argumennya itu juga bisa senjata makan tuan. Dia berbicara di sini soal kepentingan pribadi, maka dia pun terjebak. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang. Nah, jadi di sini di mana Pak Prabowo argumennya akhirnya harus senjata makan tuan. Memang ini menghantam Anies, tapi juga akhirnya dengan menggunakan etik tertinggi dikaitkan dengan mentang-mentang mengutamakan kepentingan pribadi dan menghasut rakyat gitu. Dia menjadi nilai dia jadi poin dia jadi kurang. Karena gini, lah naiknya Gibran itu bukannya kemauan pribadi dia dan Pak Jokowi. Kita nggak tahu apa deal-dealnya, yang jelas Gibran naik. Sedangkan Prabowo kita nggak tahu, orang-orang seperti Kodari sama Hasan Nasbi kan pegang data soal bagaimana suara Prabowo bila dibandingkan dengan digandengkan dengan Erick Thohir, dengan Sandiaga Uno, atau dengan
Ridwan Kamil gitu kan mereka pegang data, dan sejauh ini banyak orang yang menyangka dia menang gitu. Tapi kita nggak tahu kan data persisnya bagaimana. Mereka yang tukang survei, mereka yang pegang data. Ya kita bisa survei, tapi dari mana uangnya gitu kan. Nah, tapi kenapa akhirnya Prabowo dan Jokowi menaikkan Gibran? Bukannya ini kepentingan kalian pribadi-pribadi? Padahal Pak Prabowo bisa menang dengan calon yang lain. Kenapa harus Gibran? Karena apa? Efek dari naiknya Gibran itu adalah pertama, mengembalikan memori kita pada kejadian-kejadian nepotisme Orde Baru. Orde Baru aja nggak jadikan anaknya presiden. Pak Soeharto nggak menjadikan anaknya jadi presiden, jadi apa? Nggak ada sama seperti. Kita mengembalikan Pak Prabowo sebagai produk Orde Baru yang dianggap juga bagian dari budaya nepotis. Sekarang memilih lagi Gibran, ya dia menyatakan itu atas permintaan dia ya, kemudian dikabulkan Pak Jokowi, kata dia begitu. Apa yang terjadi di belakang kita nggak tahu. Tapi intinya suka nggak suka, ini peristiwa nepotis sudah dijuluki media luar negeri nepo baby, apalagi apa yang dikata, bukan orang Indonesia yang ngomong, media luar yang ngomong nepo baby. Ini kalau nggak karena keinginan-keinginan pribadi orang-orang kan nggak akan terjadi. Kenapa sampai begini gitu? Nah jadi di sisi ini Pak Prabowo kena senjata makan tuan, tetapi Anies terkena senjata juga, istilahnya kalau orang berantem samurai ya. Pak Prabowo-nya juga luka, tapi dengan nggak sengaja kesayat dirinya sendiri karena sengitnya pertarungan. Sedangkan Pak Anies benar-benar ketusuk sama beliau. Kita lanjutkan. Tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang tenang. dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Nah ini jebakan yang akhirnya harus kena pada Anies sendiri. Saya bertanya pada netizen yang menonton video ini. Menurut netizen, politisi itu memegang etika nggak? Banyak banget mereka melanggar etika. Melanggar norma agama, melanggar norma budaya, melanggar norma sopan santun, melanggar hukum. Dan politisi mana sih yang tidak pakai orang dalam? Kan mereka kerja tim, ada tim sukses. Berarti yang tim ini memang harus sukses. Kan tim sukses. Masa setelah sukses nggak dapat apa-apa? Ya mereka yang menjadi orang-orang dalam, yang jadi menteri orang-orang dalam tim sesnya, yang menjadi yang kebagian-bagian proyek di kementerian juga orang dalam gitu. Nah ini sebenarnya ini adalah etika yang umum di politik gitu. Sampai saya pernah punya saran ke teman yang masuk ke dunia politik. Kalau kamu bisa masuk ke dunia politik, kalau tombol moralmu udah dalam posisi off. Tapi kalau masih posisi on, ini salah. Kenapa?
dibiarkan. Gitu-gitu ujung-ujungnya nggak bisa. Karena banyak sekali pelanggaran norma di politik itu. Nah, kemudian ini desakan Anies ini ujung-ujungnya sangat dipahami oleh Pak Prabowo. Kita lihat. Oke, harap tenang dulu. Kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Ini kena Anies di sini ya, karena bicara etik-etik ini kita sudah tahu, Pak Prabowo tahu ketika ngomongan sebelumnya sama Mas Anies, kita kan sudah dewasa gitu kan, etik-etik. Cuman seperti yang saya bilang tadi, mungkin sudah lama Pak Prabowo berusaha menjunjung tinggi etik dan kejujuran, tapi ternyata kalah terus dalam politik. Jadi kalau sekarang langgar tabrak politik, melanggar etik itu dan bisa menang, ya apa salahnya gitu loh. Sampai dia juga membenarkan bagi-bagi bansos, terima aja duitnya, itu kan juga melanggar etika politik. Jelas itu money politik kan. Jadi maksudnya gini ya netizen ya. Di sini Anies terjebak, tapi bukan berarti dia kalah sepenuhnya. Di sini Pak Prabowo juga terjebak ketika masuk ke dalam nilai. Jadi gini, ketika seseorang masuk ke dalam sistem penilaian tertentu, artinya standarnya memang nilai, akibatnya dia mengevaluasi orang dengan hal yang ideal, dan dia juga harus dievaluasi dengan hal yang ideal, dan itu berat gitu loh. Berat banget gitu. Ketika dia mengevaluasi orang dengan hal yang ideal, dia pun terevaluasi sekali. Jadi di sini ketika dia mengingatkan Pak Prabowo dengan nilai-nilai gitu kan, Pak Prabowo sudah confirm, iya saya benarkan. Maksud Pak Prabowo tentu Anies agak undur, menahan diri gitu. Tetapi Anies tidak mau, dia desak terus, ya kan? Sehingga Pak Prabowo, ya Anda mendesak saya dan berdiri katakan Anda tidak pantas bicara soal etik. Sekarang kita tanyakan kepada netizen, apakah benar Anies tidak pantas bicara etis? Kalau saya pribadi, dua-duanya orang ini, Prabowo dan Anies, tidak pantas bicara etis. Hanya saja saya ngerti pertimbangan Anies di sini, bahwa kesalahan itu kan bertingkat-tingkat. Ordal pasti di bawah ngakalin konstitusi kan. Sehingga dia singgung lagi soal Gibran. Cawapres Anda itu melanggar etik, mengganggu, mengakali MK sehingga jadi cawapres, dan Anda masih lanjutkan gitu. Nah ini kalau dibandingkan orang dalam kan memang lebih tinggi derajat kurang ajarnya gitu. Kalau orang dalam ya mungkin ya sehari-hari kita lihat orang dalam, masuk sekolah pun orang dalam. Dan di sebagian sekolah-sekolah pun, sekolah-sekolah kampus-kampus terbaik mungkin ya, maupun beasiswa ke luar negeri gitu. Kalau gak ada orang dalam yang kenal rekomendasi ya gak dapat juga. Teman saya sengaja bergabung dengan ormas Islam tertentu cuman biar kepala ormasnya dapat merekomendasikan dia beasiswa ke mana-mana gitu. Biasa kayak gitu, yang seperti itu maksudnya kadang salah, bisa mutlak, bisa tidak salah sebagai sebagai saran atau apa gitu ya. Nah jadi terjebak ini. Jadi
Pak Prabowo-nya terjebak karena menggunakan kata pribadi dan ya itu pribadi tadi, karena dia sedang menggunakan hal pribadi juga gitu. Kemudian Anies terjebak dari sisi terlalu over ya, menggunakan kata-kata tatanan nilai, sedangkan dianya sendiri hidup tumbuh dalam dunia politik yang banyak melanggar etik. Apalagi dulu pas dia dukung Jokowi dulu, aduh, Pak Anies tuh bukan manis, mulutnya, tapi pedis. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruang. Nah itu tadi ya, kesimpulan gue tetap itu, dua-duanya kalau mau bicara etis gak pantas dua-duanya. Tapi itu tadi, derajat pelanggaran etika itu kan bertingkat-tingkat gitu. Mungkin Anies diakalinya konstitusi itu adalah derajat etis paling parah yang dilanggar, sedangkan Pak Prabowo menganggap ya mungkin dari dulu dia kenal ya kan, ada juga masalah yang digoreng, dia janji nggak maju jadi presiden kalau Pak Prabowo maju jadi presiden, tapi itu janji itu memang limited ya, pas terbatas 2019 doang. Itu gue juga paham itu maksudnya. Anies itu dia nggak akan niru Jokowi yang pernah mengkhianati Pak Prabowo gitu. Pada dasarnya ya itu kesimpulannya, kejadian ini memang serangan luar biasa ke Pak Prabowo, tapi karena saking bernafsunya serangan itu berbalik juga kepada Pak Anies. Dua-duanya terluka. Ibarat perang samurai, dua-duanya tertusuk dan berdarah. Ya, mungkin itu. Terima kasih netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.